Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kita diberikan hari di mana kita juga boleh mengucap syukur. Di hari Minggu juga kita diingatkan ini adalah hari kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada orang-orang percaya. Mari saya akan berdoa dan saudara juga boleh bersama-sama dengan saya berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Kau berikan hari yang baru. Terutama saat ini juga kami merayakan Minggu Palem, minggu di mana Tuhan Yesus akan memasuki masa-masa sengsara sebelum mati untuk dosa-dosa manusia, untuk dosa-dosa dunia, untuk dosa saya, untuk dosa mereka yang sudah diselamatkan, untuk dosa mereka yang akan diselamatkan. Dan di hari Minggu Engkau akan bangkit. Kami akan merayakan hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan Bapa. Biarlah saat ini juga kami diingatkan, kami boleh mengucap syukur untuk hari ini. Hidup ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Tolonglah kami agar kami juga boleh hidup sesuai dengan anugerah Tuhan. Kami juga masih terus berdoa untuk dunia Bapa yang masih berperang melawan masalah corona, virus corona. Engkau juga berikan pertolongan-Mu Bapa. Banyak orang yang juga saat ini kehilangan pekerjaan, susah untuk membayar biaya-biaya kehidupan. Bapa, berikan pengasihan-Mu, berikan anugerah-Mu. Kau tolong para pemimpin dunia, pemimpin bangsa, pemimpin pemerintahan, mereka yang terlibat langsung. Kau berikan pertolongan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 119, saya akan melanjutkan 121. Mazmur 119, 121. Demikian bunyi firman Tuhan melalui pemazmur. Kembali saudara langsung boleh menyimak dari Mazmur ini dan saudara juga boleh mengungkapkannya kepada Tuhan. Di dalam saya dan saudara sudah diberi contoh oleh Tuhan di dalam firman-Nya untuk kita juga boleh dibimbing melalui pemazmur. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Di sini pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Meskipun pemazmur juga sudah hidup di dalam firman Tuhan, ya, di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan dan memelihara peringatan-peringatan Tuhan. Pemazmur juga masih dimusuhi oleh para pemeras-pemeras. Ya. Ada orang-orang yang berusaha membinasakan pemazmur, memeras pemazmur. Bukan berarti jikalau pemazmur berkata, aku telah menjalankan hukum dan keadilan, pemazmur itu adalah orang yang sempurna. Tidak, saudara. Karena di sini juga ditopang dengan perkataan pemazmur, janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Di situ adalah satu bagian yang pemazmur bisa lakukan. Telah diajar dan mau diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk berjalan di dalam ketetapan dan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur sudah melakukan itu. Tetapi pemazmur juga masih mengharapkan dan akan senantiasa berharap agar Tuhan itu yang menjadi penyelamat daripada pemazmur. Ya. Siapa saudara? Sudahkah saudara merasa jikalau saudara itu orang yang mentaati firman Tuhan sehingga segala sesuatunya akan beres begitu saudara ya? Kalau saudara sudah merasa, oh saya itu sudah pokoknya paling patuh ya. Saya telah menjadi orang paling patuh, paling taat.
untuk menjalankan firman Tuhan. Dengan demikian, hati-hati agar saudara juga tidak menjadi sombong. Ya. Sangat baik, amat baik, dan patut ditiru, dicontoh jikalau saudara adalah orang yang telah memegang, mempraktekkan, menjalankan firman Tuhan. Itu indah sekali. Tetapi bukan berarti saudara kemudian menjadi sombong. Tidak, saudara. Justru semakin saya dan saudara nanti mengerti setelah saya dan saudara mempraktekkan firman Tuhan semakin dan semakin banyak lagi, kita semakin menyadari ternyata ya, pertolongan itu, keselamatan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Dan kembali di sini setelah pemazmur berkata, aku telah menjalankan hukum dan keadilan, aku telah berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Tetap Tuhan adalah juru selamat, penyelamat daripada pemazmur, dari orang-orang yang berusaha memeras dia. 122. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Kembali saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu yang menjadi jaminan pemazmur untuk membawa satu kehidupan yang baik bagi pemazmur. Pemazmur senantiasa mengajar saya dan saudara keselamatan, kehidupan, kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Berharaplah dan berharaplah senantiasa. Peganglah jikalau itu semua tetap datangnya dari Tuhan. Sebagai manusia, saya dan saudara ketika ditimpa dengan krisis demi krisis, kita bisa akhirnya tergelincir untuk mencari jalan lain. Seolah-olah kembali, kok Tuhan itu tidak segera menjawab. Kok Tuhan itu tidak segera melepaskan aku dari masalahku. Tetapi kembali, di sini pemazmur dijadikan pelajaran bagi saya dan bagi saudara agar Tuhan itu tetap menjadi jaminan yang kita pegang, yang akan membawa dan memberi kebaikan bagi kehidupan saya dan kehidupan saudara, terutama kembali ketika saya dan saudara menghadapi krisis-krisis. Di sini pemazmur berkata dia menghadapi orang-orang yang kurang ajar yang berusaha memeras pemazmur. Tetapi dia menjaminkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, terutama di dalam krisis, kembali menjaminkan hidup kita kepada Tuhan, tidakkah itu sudah lebih daripada cukup? Sehingga saya dan saudara juga boleh lebih ditenangkan, didamaikan hatinya, karena kita tahu kepada siapa kita menaruh jaminan hidup ini. Kepada Tuhan sendiri, saudara. Ayat 23, mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Kembali kita membaca, saudara, di ayat 122 ini saudara juga bisa ungkapkan langsung di dalam krisis saudara, di dalam penderitaan saudara, di dalam pencobaan saudara yang saudara hadapi. Tuhan, mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Sehingga kembali di dalam sengsaranya, di dalam krisis kehidupan yang begitu berat, yang begitu mengancam, yang begitu menekan, pemazmur selalu menunjukkan matanya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu. Tuhan akan menyelamatkan saya dan saudara melalui firman
yang terus-menerus kita baca, ya, terutama di dalam masa krisis saudara, masa krisis saya, carilah firman Tuhan. Dari situ Tuhan akan berbicara, Tuhan akan bekerja, memberikan pengertian, memberikan hikmat bijaksana, dan akan memberikan pertolongan sesuai yang Tuhan sudah rencanakan. Jangan pengen sok tahu cara Tuhan itu bagaimana. Lakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan, dan biarlah Tuhan bekerja untuk menyelamatkan saya, untuk menolong saudara dari krisis-krisis kita. Ya. Tetapi ingatlah, jadilah orang yang senantiasa merindukan keselamatan daripada Tuhan sendiri. Saya akan sejenak membaca saudara dari 2 Petrus. Ya. Dari 2 Petrus ayat pasal 2, 4 sampai dengan 11. 2 Petrus 4, 2 Petrus 2, 4 sampai dengan 11. Petrus 2, 4 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi, perhatikan ayat ke-7 saudara, ia menyelamatkan Lot. Tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar dan terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Tuhan telah menyelamatkan Lot, ya, yang hidup di antara orang-orang yang berdosa, yang hidupnya dikerumuni oleh kegelapan. Tetapi Lot tetap mencari Tuhan. Dan kembali seperti pemazmur juga, tetap carilah Tuhan, saudara. Arahkan mata saudara, arahkan mata saya, senantiasa merindukan keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menolong saya dan saudara. 124, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Ya. Kembali di sini kita membaca, pemazmur meminta agar Tuhan memperlakukan hambanya dengan kasih setia Tuhan. Ya. Dengan kasih setia Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan, aku ini hambamu. Perlakukanlah aku dengan kasih setiamu. Kalau saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan sendiri, tidakkah kembali saudara kita diberikan satu keyakinan, kita diberikan satu kepastian jikalau Tuhan akan memelihara hidup saya dan saudara. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Dan dari situ pemazmur juga tetap meminta, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kita telah membaca hal yang serupa di pasal 119 ini ketika pemazmur meminta agar Tuhan itu mengajarkan pemazmur dari waktu ke waktu ketetapan-ketetapan Tuhan. Janganlah saya dan saudara menjadi bosan. Ya. Janganlah saya dan saudara menjadi bosan. Biarlah ketetapan Tuhan itu saya dan saudara juga minta, Tuhan ajarlah aku ketetapan-ketetapanmu. Bukan hanya dalam masa krisis, tetapi ketika aku tidak di dalam krisis pun, ajarkanlah aku. Sehingga aku tetap akan melangkahkan kakiku di dalam ketetapan-ketetapanmu.
Bukan hanya dalam keadaan krisis saja aku datang kepadamu, tetapi di dalam keadaan yang tidak krisis pun aku tetap berserah dan menjalankan firman-Mu. Oleh karena itu saudara, marilah kita contoh kembali apa yang telah dilakukan pemazmur, ya. Jangan sombong jikalau saya dan saudara merasa bahwa saya dan saudara adalah orang yang paling taat kepada Tuhan, paling taat kepada firman Tuhan. Semakin saya dan saudara mentaati firman Tuhan, semakin saya dan saudara akan menyadari jikalau peringatan-peringatan Tuhan itu terus dan tambah kita perlukan. Disitulah kita dijaga, diingatkan, disegarkan, ya, karena dari waktu ke waktu kita ditantang, saudara. Ditantang oleh musuh-musuh kita, ya. Mereka bagikan singa yang mengaum mau mencari mangsa. Kalau saya dan saudara tidak mau mengingatkan diri, tidak mau diingatkan dan tidak mau meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan senantiasa mengajarkan perintah-perintahnya, kita bisa terjatuh, kita bisa terlena. 125, hambamu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatanmu. Dan di sini pemazmur melanjutkan, saudara juga boleh katakan, biarlah ini juga boleh menjadi perkataan saya yang langsung kepada Tuhan. Tuhan, hambamu aku ini, ya. Saya dan saudara itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen adalah hamba-hamba Tuhan. Buatlah aku mengerti Tuhan, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu, ya. Sehingga kembali saudara bukan hanya mendengarkan, bukan hanya membaca, tetapi juga agar saya dan saudara minta Tuhan menolong kita membuat mengerti, ya. Ini sebetulnya ada misteri. Ada misteri. Tanpa Tuhan membuat saya dan saudara mengerti, kita juga tidak bisa mengerti, saudara. Karena firman Tuhan itu dalam, luas, dan tidak terbatas. Oleh karena itu mintalah agar Tuhan yang mengajar saya dan mengajar saudara sebagai hamba-hambanya, agar kita dibuat oleh Tuhan mengerti, ya. Supaya saya dan saudara tahu peringatan-peringatan Tuhan, artinya kita akhirnya menjadi orang yang mempraktekkan. Ya, betapa banyak saudara kalau ada yang survei, berapa banyak orang Kristen sebenarnya yang belum mengerti peringatan-peringatan Tuhan. Mungkin secara otak mereka sudah mengerti, tetapi secara praktek mereka banyak yang belum mengerti. Saya dan saudara juga belum, saudara, 100% mengerti, masih jauh daripada itu. Saya dan saudara masih terus disempurnakan, ya, dari hari ke hari. Oleh karena itu janganlah jemu-jemu meminta agar Tuhan mengajar saya, mengajar saudara, Tuhan membuat kita mengerti. Sehingga tambah hari saya dan saudara tambah dipoles, ya, tambah disempurnakan, tambah dibuat mengerti melalui praktek hidup kita. 126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Pemazmur berkata, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka, orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang memusuhi aku itu, orang-orang yang mau membinasakan aku itu, orang-orang yang mau memeras aku telah merombak Taurat-Mu. Mereka tidak lagi menganggap jikalau Taurat Tuhan itu ada. Wow, saudara. Gelap, saudara, gelap. Pernahkah saudara dilingkupi atau melihat orang-orang, ya, yang cara hidupnya itu memang menganggap jikalau Tuhan itu tidak ada? Mereka hidup seperti binatang. Binatang yang berpesta pora. Kalau saudara adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, senantiasa memelihara firman Tuhan, saudara akan tahu rasanya begitu
pedihnya, begitu sakitnya, bahkan begitu marahnya melihat kehidupan orang-orang yang demikian. Dan di sini pemazmur berseru, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Gemes, saudara, gemes. Melihat kehidupan yang begitu gelap, gemes. Mereka itu telah merombak Taurat Tuhan. Mereka itu telah menganggap Taurat Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada, ya. Sehingga mereka melakukan apa yang menjadi kekejian, kekotoran, dan kegelapan bagi Tuhan. Tetapi jika sampai saat ini ternyata Tuhan belum bertindak bagi orang-orang yang berdosa, Tuhan belum bertindak bagi saudara yang saudara juga tahu bahwa hidup saudara masih berkecimpung di dalam dosa. Jangan bermain-main dengan Tuhan, saudara. Terimalah, ini adalah anugerah Tuhan yang merindukan agar Anda, agar saudara-saudara, agar saudara-saudari mau datang dan bertobat. Mau datang dan bertobat. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga saya akan membaca satu bagian lain. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 7 dan 9. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara, masih dipelihara saudara, dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan, saya ulang ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kenapa saudara? Karena Tuhan di dalam firman-Nya berjanji kan ya, akan kembali, akan menghakimi. Kok sampai sekarang belum terjadi? Sehingga Tuhan melalui firman-Nya berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kembali saudara, jikalau saudara atau siapapun menyadari bahwa ternyata saudara masih bermain-main dengan Tuhan, ya, Anda masih tidak takut akan pengadilan dan penghukuman Tuhan, jangan meremehkan jikalau Tuhan tidak akan menepati janjinya Ia. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan agar Anda yang sadar bahwa Anda hidup di dalam dosa untuk bertobat, saudara. Kasih sayang Tuhan kepada saudara panjang lebar, hanya jangan dipermainkan sebelum waktunya juga akan digenapi. 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu, ya. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Pemazmur lebih mencintai perintah-perintah Tuhan lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Bukan berarti emas tidak berarti dan tidak berguna dan tidak baik. Bukan, saudara. Di dalam masa-masa krisis, di dalam masa-masa di mana seseorang tidak bisa lagi mengharapkan kepada apa yang mereka harapkan, emas pun tidak bisa menolong, saudara. Hanya Tuhan, hanya keajaiban Tuhan. Tuhan itu ajaib loh, saudara. Sudahkah saudara melihat Tuhan itu ajaib dan Tuhan bisa melakukan keajaibannya untuk menolong di setiap krisis kita, ya. Terlebih jikalau apa yang saudara anggap melalui dunia ini bisa menyelesaikan, ternyata tidak, saudara. Tuhan yang ajaib itu masih sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong saudara. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan
sebagai penolong saudara. Janganlah berharap kepada dunia, janganlah berharap kepada emas, ya. Emas tidak bisa menolong saudara ketika saudara memang sudah mentok sampai di bawah, ya. 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Oleh karena itu saudara, pemazmur hidup jujur, ya. Dia benar-benar takut akan Tuhan. Dia benar-benar takut bermain-main dengan Tuhan, ya. Dia benar-benar memang serius sekali terhadap Tuhan. Janjinya, peringatannya, apa yang akan diterimanya itu memang pemazmur, ya, tidak mau celaka karena dosanya. Oleh sebab itu, pemazmur hidup jujur sesuai dengan titah Tuhan. Segala jalan dusta pemazmur benci. Biarlah sebagai orang Kristen kita juga mau membenci jalan dusta. Kita juga mau hidup jujur seperti yang pemazmur ajarkan. Saudara, di minggu-minggu ini, minggu-minggu di mana saya dan saudara memperingati hari-hari sengsara, Tuhan Yesus telah menderita sengsara, telah mati bagi dosa dunia, bagi dosa saya, bagi dosa saudara. Biarlah sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dianugerahi keselamatan, ya, yang sudah dulunya sebenarnya menuju neraka, tetapi sekarang menuju surga karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita juga berubah, saudara. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa dan kegelapan, karena dosa itu telah kita matikan ketika saya dan saudara menyerahkan hidup kita untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita masih terus disempurnakan agar Tuhan juga dipermuliakan melalui hidup saya dan hidup saudara. Dan kita boleh menyambut minggu-minggu ini, saudara, untuk merenungkan betapa besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi saya dan bagi saudara, yang telah memberikan Yesus Kristus untuk mati, memberikan sorga bagi saya dan saudara karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadikanlah diri saudara juga berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin.